Om Swastiastu, selamat pagi anak-anakku kelas 9 semuanya. Kita berjumpa kembali di pembelajaran agama Hindu hari ini. Materi hari ini kita akan membahas tentang budaya hidup sehat. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya ibu jumpai dalam keadaan sehat atau kurang suatu apapun. Anak-anakku, kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Untuk itu selalu tetap jaga diri, tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari yang namanya penyakit, terutama COVID-19. Baik anak-anakku, ya supaya proses pembelajaran kita hari ini mendapatkan kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap asana. Om Prasada Siti Sarira Siwa Suci Nirmala Yunama Swaha. Pranayama. Karusudana. Om Sodamam Swaho. Om Ati Sodamam Swaho. Om Watra Sidayo Namo Namah. Om Karna Sidayo Namo Namah. Sikap Amustikarana. Doa belajar mulai. Om Purwe Jato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapa Soda Tistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Iestam Dewasca Sarwa Amritna Sakama. Om Santi 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 Om. Anak-anakku semuanya, materi hari ini kita akan membahas tentang budaya hidup sehat. Apa sih budaya hidup sehat itu? Ya, bagaimana kita berperilaku supaya kita selalu mendapatkan yang namanya kesehatan. Dan bagaimana sehat ini diinformasikan dalam kitab suci Weda. Ya, bagaimana Weda mengajarkan kepada kita untuk selalu berperilaku hidup sehat. Ya, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yang pertama, ya siswa mampu menjelaskan pengertian hidup sehat menurut kitab suci Weda. Kemudian siswa mampu menjelaskan pengertian budaya hidup sehat menurut kitab suci Weda. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian hidup sehat dalam kehidupan. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita untuk kali ini tentang budaya hidup sehat. Baiklah anak-anakku semuanya, budaya hidup sehat ya. Tujuan pembelajaran tadi kan sudah dibahas ya, sudah diutarakan di depan tadi tujuan pembelajarannya ya. Kita di sini bagaimana berperilaku sehat anak-anak ya. Sebagai manusia itu apa yang harus kita lakukan ya? Bagaimana cara kita melakukan sesuatu supaya kita senantiasa dalam keadaan sehat. Ya, hidup sehat menurut Weda anak-anak. Ya, di sini ibu akan mencoba untuk membuka kitab Manawa Dharma Sastra buku 5 sloka 145. Di sini bunyinya Suptwa Kesutwa Ca Buktua Ca Nistiyo Wantarni Ca Pitwapo Diesya Manasca Acamet Prayato Pisan. Artinya, sekalipun ia mungkin sudah suci, sebaiknya upayakan selalu minum air ketika baru bangun tidur. Membuang air, bersin, meludah, dan makan. Demikian pula jika akan belajar Weda. Nah ini menurut kitab Manawa Dharma Sastra buku 5, sloka 145, yang ditulis oleh Sudarta dan Puji tahun 2002 ya. Di sini mengutarakan tentang hidup sehat. Jadi berdasarkan sloka ini dapat kita simpulkan bahwa sekalipun kita sudah suci gitu ya, sekalipun kita sudah sehat, kita harus senantiasa selalu mengupayakan lebih sehat lagi. Caranya bagaimana? Baru bangun kita senantiasa minum air putih. Nah, kalau minum air putih ini bagus sekali anak-anak ya. Jadi kalau kita minum air putih yang banyak ya, ini akan bisa itu membersihkan tubuh kita dari yang namanya racun-racun atau kotoran-kotoran. Dengan minum air putih ya, kotoran-kotoran atau racun-racun itu akan mudah dibuang melalui air kencing ya, melalui kencing, melalui keringat dan lain sebagainya ya. Nah ini. Nah ketika kita bangun tidur, kita usahakan untuk membuang bersin. Apakah itu meludah, apakah itu pergi ke belakang ya. Ini penting sekali untuk membuang racun.
Nah ini kalau kita melakukan hal ini setiap hari, terutama sekali pada waktu bangun pagi, maka kita akan merasakan hidup yang sehat, anak-anak ya. Nah ini kalau kita simpulkan isi kitab Manawa Dharma Sastra buku 5 ya. Coba kalian amati. Nah ini ada semacam apa ya, gizi gitu ya, gambaran daripada gizi seimbang ya. Kalau kita amati di sini, ini ada makanan ya, ada makanan pokok. Makanan pokok itu terdiri dari nasi ya, ada roti, ada jagung, kemudian ada ketela, ya ada ubi. Nah ini termasuk makanan pokok. Tentu saja makanan pokok Indonesia itu kan ubi, nasi, padi itu ya. Kemudian jagung itu semuanya mengandung karbohidrat. Jadi karbohidrat itu adalah makanan pokok kita ya. Nasi itu nama ya, jagung, ubi, nah itu mengandung karbohidrat. Nah kemudian ada sayuran anak-anak. Sayuran kan banyak sekali macamnya ya. Ada bayam, ada wortel ya, ada kangkung dan lain sebagainya. Kemudian ada buah-buahan. Ada semangka, pisang, ya nanas, jeruk, apel dan lain sebagainya. Kemudian ada juga protein di sini ya. Protein itu kita temukan pada lauk pauk anak-anak. Baik itu protein hewani maupun protein nabati. Nah ini adalah gambaran dari apa ya, prinsip membiasakan makan makanan beraneka ragam ya, pola hidup bersih, pola hidup aktif dan olahraga. Nah ini merupakan apa namanya ya, pola hidup yang senantiasa harus dijaga, mulai dari makanan ya. Ini kita harus memperhatikan makanan, kemudian juga dilengkapi dengan hidup teratur dengan melakukan olahraga. Ya, tentu saja dengan menjaga kebersihan, memantau berat badan dan lain sebagainya. Nah ini sudah termasuk apa namanya ya, hidup sehat ya. Nah kemudian kita perhatikan lagi yang ini, nah, apa yang bisa kalian amati dari gambar yang Bu Madi tayangkan ini? Kalau kita lihat di sini ada Maharsi ya, yang sedang melakukan yoga. Nah kalau kita lihat yoga, ya yoga itu adalah sejenis olahraganya dalam agama Hindu, tapi menggunakan teknik tersendiri yang sudah diajarkan sedemikian rupa oleh kitab suci kita. Kenapa? Karena yoga di samping dia bertumpu kepada badan, juga dia bertumpu kepada pikiran. Sehingga antara badan dengan pikiran ini akan mendapatkan suatu keseimbangan. Dengan keseimbangan itu artinya apa? Jasmani dan rohani akan menjadi seimbang. Nah ini, dengan yoga berarti badan yang kita dapatkan itu sehat dan juga rohani atau pikiran kita juga akan menjadi sehat. Nah ini yang bisa kita lihat dari gambar ini ya. Nah kemudian bagaimana dengan ini anak-anak? Ya ini Ibu ambil dari Germas ya. Ibu juga kemarin pernah mengikuti Germas, acara Germas di Kota Semarang ya. Menuju adaptasi kebiasaan baru. Nah ini. Sekarang kan kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 anak-anak ya. Nah, karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, bagaimana caranya kita di sini mengupayakan suatu hidup sehat ya. Suatu perilaku hidup sehat, budaya hidup sehat. Nah, kalau kita lihat gambar ini merupakan budaya atau perilaku menuju adaptasi kebiasaan baru. Karena kita berada pada pandemi COVID-19 ya. Di mana protokol kesehatan itu sudah jelas sekali, wajib pakai masker ya, tetap jaga jarak, sering cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, kemudian menyediakan hand sanitizer, makan makanan bergizi, kemudian rajin berolahraga ya, istirahat cukup, kemudian tidak bersalaman dulu ya, gunakan uang elektronik, setibanya di rumah langsung mandi. Nah ini sebagian dari adaptasi kebiasaan baru yang ditawarkan pemerintah kepada kita semuanya, yang wajib kita harus ikuti. Nah ini iklan ini
Ibu ambil dari Germas ya, dari Germas ini iklannya. Karena ini juga kalau saya hubungkan dengan hidup sehat ini pas banget untuk perilaku dan budaya hidup sehat dalam kehidupan nyata ya. Apalagi kita sekarang ini masih dalam situasi COVID-19. Ya, baik anak-anakku. Nah ini kita lihat lagi ya. Gambar apa ini anak-anak ya? Ini ada gambar bapak-bapak yang sedang membersihkan sampah. Nah ini termasuk perilaku hidup sehat juga kan? Membersihkan sampah ya. Ini penting sekali karena kebersihan lingkungan itu kan membawa efek yang sangat besar sekali kepada kejernihan pikiran gitu ya. Makanya lingkungan juga mendukung sekali untuk bisa melakukan perilaku hidup sehat anak-anak. Ya, kita lihat sekarang pengertian hidup sehat. Secara umum, hidup sehat itu diartikan sebagai hidup yang terbebas dari segala problem, baik jasmani maupun rohani. Berarti hidup sehat itu adalah hidup yang terbebas dari yang namanya problem. Ya. Kalau ada problem maka belum bisa dikatakan sehat. Kalau kita flu berarti ada problem kan, belum bisa dikatakan sehat. Kemudian kalau menurut Ayurveda di sini anak-anak ya, Ayurveda itu adalah kitab agama Hindu, kitab Weda yang mengupas tentang ilmu kesehatan. Berdasarkan kitab Ayurveda di sini mengatakan bahwa pengertian hidup sehat adalah harmoninya tubuh, pikiran dan jiwa seseorang dalam hidupnya. Jadi di sini sudah berkesinambungan, terjadi keseimbangan antara tubuh, pikiran dan jiwa. Ya. Mungkin kalau secara umum kita bisa melihat hidup itu terbebas dari problem. Ya, baik jasmani maupun rohani. Tapi di dalam Ayurveda dikatakan bahwa yang dinamakan sehat itu adalah harmoninya tubuh, pikiran dan jiwa seseorang dalam hidupnya. Nah, lain lagi dengan WHO. WHO ini organisasi organisasi PBB ya di WHO ini mengatakan bahwa menurut WHO sehat itu adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental dan sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit. Nah ini hampir sama dengan pengertian umum, secara umum ya. Jadi suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya bebas dari yang namanya penyakit. Nah kemudian aturan dan pola seseorang untuk menjalankan hidup ini dengan cara proporsional dan terkontrol. Maka ini perlu sekali dibentuk suatu aturan dan pola perilaku bagi seseorang ya untuk menjalankan kehidupan ini dengan cara yang proporsional dan terkontrol tentunya. Ya apalagi zaman sekarang ini tahun 2020 di mana hampir seluruh wilayah dunia itu terkena dampak yang namanya pandemi COVID-19 anak-anak. Nah, itu tadi hidup sehat. Sekarang budaya hidup sehat. Kalau kita lihat budaya itu apa sih ya? Budaya itu kan cara yang dilakukan, kemudian cara itu diturunkan. Ya. Sehingga setelah diturunkan itu kan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara umum. Nah, ini budaya. Nah, kalau kita lihat sekarang budaya hidup sehat bagaimana? Nah, budaya hidup sehat anak-anak yaitulah suatu cara hidup yang sehat, yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, kemudian diturunkan ke generasi berikutnya tentang sehat itu sendiri. Jadi, yang namanya budaya hidup sehat ya cara hidup sehat itu kemudian dikembangkan, diturunkan kepada kelompoknya yang nantinya itu akan menjadi suatu generasi berikutnya untuk selalu membudayakan hidup sehat ini dalam kehidupan nyata tentunya. Nah ini budaya hidup sehat. Sepertinya hampir sama ya antara perilaku hidup sehat dengan budaya hidup sehat ya. Nah budaya hidup sehat menurut Weda sekarang bagaimana ya? Kalau berbicara tentang kesehatan kita tidak boleh lepas dari yang namanya Ayurveda. Karena Ayurveda ini adalah kitab suci agama Hindu yang khusus membahas tentang ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran yang merupakan bagian dari Smrti dalam Weda ya. Nah, dalam Ayurveda dikatakan bahwa hidup sehat itu adalah merupakan ajaran spiritual ya, ajaran perilaku yang dilakukan untuk menuju kepada yang namanya keseimbangan. Nah, Ayurveda ini merupakan sistem pengobatan holistik yang sudah dihadirkan oleh para resi sejak ribuan tahun yang lalu, anak-anak. Ya.
Ayurveda ini dipelopori oleh Dhanwantari sekitar 1500 sebelum Masehi. Ya, tahun 200 sebelum Masehi, pengobatan Ayurveda ditampilkan dalam bentuk tertulis dan menyeluruh. Jadi ini mencakup ajaran spiritual dan perilaku. Jadi budaya hidup sehat itu sendiri menurut Weda Nana yang mencakup ajaran spiritual dan perilaku sehat itu sendiri. Bagaimana di sini kita mengupayakan berperilaku, melakukan cara-cara untuk mendapatkan yang namanya hidup sehat. Nah itu. Kalau kita lihat kehidupan manusia anak-anak ya, kehidupan manusia itu terdiri dari dua hal. Ada skala, ada niskala. Skala itu artinya nyata, real. Kalau niskala itu artinya tidak nyata, abstrak. Skala. Skala itu apa? Sesuatu yang jelas dan langsung dapat dilakukan melalui hasil berpikir atau kognitif, yang juga menghasilkan emosi dan perilaku. Kemudian dapat dirasakan melalui panca indera. Ini skala. Skala itu nyata, berarti sesuatu itu jelas, dapat kita lakukan, dapat kita rasakan, ya, melalui perilaku serta emosi kita. Sedangkan niskala tidak nyata di sini anak-anak, ya, keyakinan pada ajaran agama yang mempengaruhi ketentraman batin melalui vibrasi-vibrasi kesucian yang hasilnya tidak dapat dirasakan melalui panca indera. Nah, keduanya tidak dipisahkan. Dan oleh karena itu perlu diperhatikan secara bersama-sama. Ini skala anak-anak ya. Jadi sangat berpengaruh kepada ketentraman batin kita sendiri ya, di mana ketentraman batin itu dapatkan melalui vibrasi kesucian yang dihasilkan. Nah ini yang namanya niskala, tidak nyata anak-anak. Ya. Sehat dalam aspek skala atau nyata. Nah ini sehat dalam aspek skala atau nyata meliputi apa? Emosional, intelektual, fisikal, sosial. Nah ini sehat dalam aspek nyata. Kalau kita lihat sekarang bagaimana pemerintah gencar-gencar sekali menjabarkan yang menginformasikan tentang physical distancing. Physical social distancing ya ini. Karena ini untuk salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran suatu penyakit, contohnya COVID-19 sekarang ini. Ya. Sehat dalam aspek niskala, tidak nyata. Ya, ini meliputi spiritual anak-anak, kesucian atman, jiwa rohani, pikiran, akal budi. Nah ini sangat menentukan sekali yang namanya sehat dalam aspek niskala. Bagaimana spiritualnya, kesucian jiwanya seperti apa, pikirannya juga seperti apa, terkontrol apa tidak. Kemudian akal budinya juga seperti apa, sudah sesuai dengan apa yang dia pikirkan apa belum, apa akalnya itu sudah masih bercabang-cabang, entah bagaimana, belum bisa yang namanya menemukan suatu tips sendiri untuk yang namanya memperlakukan hidup sehat anak-anak ya. Ini sehat dalam aspek niskala, tidak nyata. Ini sekarang kita lihat Sperman and Riven tahun 1938, dia menyatakan bahwa ya ini pendapat pakar ahli tentang kesehatan anak-anak ya. Kita coba menyematkan gitu ya. Karena ini kita berbicara hidup sehat di sini. Kalau kita berbicara hidup sehat kan umum sifatnya. Di samping kita menelisik hidup sehat itu menurut kitab suci Weda ya. Sperman and Riven ini tahun 1938 menyatakan bahwa kondisi ideal untuk hidup bersih dan sehat atau living healthy meliputi unsur-unsur apa? Physical, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual. Beberapa cendekiawan Hindu berpendapat bahwa membersihkan tubuh, pikiran, jiwa atau atma, dan akal atau budi dilaksanakan bersama-sama. Nah ini living healthy ya. Meliputi physical, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual, di mana ini terkait banget ya, dikaitkan sekali dengan yang namanya apa? Pikiran, jiwa, akal budi, dan dilaksanakan secara bersama-sama untuk bisa mendapatkan pembersihan tubuh atau pembersihan pikiran dari yang namanya kekotoran, untuk bisa menemukan yang namanya sehat. Ya. Bagaimana cara menjaga keseimbangan anak-anak? Karena kalau kita berperilaku hidup sehat, berbudaya hidup sehat, maka kita harus
menjaga keseimbangan itu sendiri. Ketika kita berperilaku hidup sehat, berbudaya hidup sehat, maka kita akan mendapatkan keseimbangan, baik itu jasmani maupun rohani. Sehingga dengan keseimbangan antara jasmani dengan rohani, otomatis akan terjadi apa? Harmoni, gitu ya. Akan terjadi keharmonisan. Dengan terjadinya keharmonisan antara jasmani dengan rohani, maka terwujudlah yang namanya sehat. Nah, cara menjaga keseimbangan salah satunya di sini adalah dengan menghormati dan memuja matahari. Ya. Karena dalam matahari itu ada dewa yang kita lihat di sana, pandang di sana. Beliau adalah dewa Surya yang kita kenal sebagai dewa matahari. Nah, menghormati, memuja matahari dengan cara melakukan yoga ini penting sekali. Maka kita mengenal yang namanya yoga Surya Namaskara. Ini yoga Surya Namaskara adalah bentuk gerakan yoga atau olahraga dalam ajaran agama Hindu yang sudah ditentukan sedemikian rupa menurut kitab suci agama Hindu. Gerakan-gerakan ini disalurkan, digerakkan untuk menghormati yang namanya surya atau matahari. Maka kita akan mendapatkan surya atau matahari. Dengan mendapatkan surya atau matahari, kita akan merasakan hidup sehat. Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia nyata sekarang, COVID-19 itu katanya menurut penelitian tidak tahan dengan yang namanya sinar matahari, kan begitu. Nah, ini kalau kita kaitkan ini rasional sekali dalam kehidupan nyata. Bagaimana kita melakukan yoga Surya Namaskar pagi, ya, sore, siang dan lain sebagainya, itu bagus sekali untuk memuja dewa matahari melalui gerakan-gerakan yoga. Di samping kita mendapatkan yang namanya pikiran, badan yang sehat, dan juga kita sekaligus memuja dewa matahari atau dewa surya, sehingga dewa surya akan berkenan menyinari diri kita, menyinari tubuh kita, pikiran kita, sehingga akan menjadi benar-benar yang namanya sehat dan tentram. Nah, itu ya. Ini cara menjaga keseimbangan anak-anak. Ya, bagaimana kinerja Surya Namaskara anak-anak ya? Ini ada 12 pose di sini yang digerakkan secara berurutan dengan irama yang stabil. Di mana pose ini mencerminkan irama alam semesta anak-anak. Ya. Surya Namaskara ini sebagai perilaku hidup sehat atau budaya hidup sehat dalam kehidupan agama Hindu, ya, kehidupan orang-orang dalam agama Hindu, ya. Ini merupakan latihan rohani yang lengkap sekali karena meliputi asana, pranayama, mantra, teknik meditasi untuk keseimbangan jasmani dan rohani. Jadi Surya Namaskara ini anak-anak yang merupakan latihan rohani yang lengkap karena dia meliputi asana. Asana itu apa? Sikap duduk sempurna. Pranayama itu pernapasan, diikuti dengan mantra. Mantra adalah pujaan kepada Tuhan atau Sang Yang Widiwasa. Melalui meditasi untuk keseimbangan jasmani dan rohani. Lengkap sudah. Kita akan mendapatkan jasmani yang sehat dan jiwa yang sehat. Seperti dalam dalam simbol dikatakan ya, dalam dikatakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kan gitu ya. Ini sangat tepat sekali saya rasa untuk pelaksanaan Surya Namaskara sebagai bentuk perilaku atau budaya hidup sehat dalam kehidupan sekarang ini. Dalam kehidupan nyata. Nah, ini gerakan Surya Namaskara anak-anak ya. Ada 12 gerakan. Ya, ini semuanya mengikuti irama alam semesta. Ya. Nanti kita akan bahas dalam praktik hidup sehat ya. Baik, kita lihat Superman dan Riven ya. Mengatakan tentang Surya Namaskara itu apa? Ya, Surya Namaskara itulah bentuk spiritual, emosional, intelektual, fisikal dan sosial dengan pertimbangan bahwa unsur spiritual yang tergolong aspek niskala sangat besar pengaruhnya pada unsur-unsur emosional. Nah, ini Surya Namaskara. Saucha. Nah, apa itu saucha anak-anak ya? Saucha itu menjaga kebersihan, kesehatan, kesucian badan. Ini juga termasuk perilaku, termasuk budaya hidup sehat, menjaga kebersihan, kesehatan, kesucian badan. Ini menurut agama Hindu ya. Kita sekarang melihat kitab Bersepati Tattwa anak-anak. Kitab Bersepati Tattwa menginformasikan bahwa stula sarira terdiri dari unsur-unsur panca mahabhuta, yaitu pertiwi, apah, bayu, teja, dan akasa.
Stula Sarira itu badan kasar. Badan kasar diliputi oleh yang namanya Panca Mahabhuta, yang terdiri dari tanah, kemudian cair, zat cair, air, bayu itu udara, teja itu sinar, dan akasa itu ruang angkasa. Nah, bila keseimbangan kelima unsur itu terjaga dengan pengaturan komposisi triguna, yaitu sattva, rajas, dan tamas, maka ini akan menjadi baik. Ya, ini. Nah, ini upaya menjaga kesehatan atau keseimbangan dalam tubuh menurut Ayurveda ya. Menjaga makanan, ahara, berperilaku wajar atau wihara, ausada. Terus secara teratur minum jamu. Ini termasuk menjaga kesehatan ya. Nah, kita juga perlu makanan yang baik anak-anak. Bagaimana makanan yang baik itu? Kalau kita makan makanan yang baik, ini akan bisa memperpanjang hidup atau ayuh, mensucikan atma atau satvika, memberi kekuatan fisik atau bala, menjaga kesehatan atau arogya, memberi rasa bahagia atau suka, memuaskan atau priti, meningkatkan status kehidupan atau wiwardana. Nah, ini termasuk makanan yang baik anak-anak ya. Nah, ini bagian-bagian hidup sehat sekarang. Kalau kita lihat bagian-bagian hidup sehat, ada makan makanan yang sehat, diikuti dengan olahraga, pola hidup sehat, diikuti dengan berpikir yang positif. Nah, selalu menjaga diri dan keluarga dari yang namanya penyakit atau virus corona sekarang ini ya. Ini sudah termasuk bagian-bagian dari hidup sehat. Makan makanan yang bergizi, diikuti dengan pola olahraga, kemudian berpikir positif, menjaga diri dan keluarga dari yang namanya pengaruh-pengaruh atau hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Ibu Made sampaikan untuk hari ini. Bu Made tutup dengan doa Paramasanti. Om Santi 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 Om. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tugas-tugas nanti bisa dikerjakan lewat Google Form. Nanti akan Ibu share sendiri tagihan-tagihannya melalui Google Form. Ya, demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Dapat di sini Ibu Made simpulkan bahwa perilaku hidup sehat perlu kita lakukan dengan cara apa? Menjaga makanan, olahraga, melakukan yoga Surya Namaskara sebagai bentuk dari ajaran Weda. Ya, budaya hidup sehat adalah apa? Budaya hidup sehat adalah perilaku, cara yang dilakukan secara turun-menurun sehingga membentuk suatu generasi yang terus mengedepankan atau melaksanakan yang namanya pola hidup sehat. Nah, itu mungkin yang dapat berikan untuk hari ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam sehat.